Selamat malam, kini saatnya untuk melepas hari. Biarkan tubuhmu rileks, dan biarkan pikiranmu berjalan perlahan menuju masa lalu, ke tempat di mana batu-batu tua menyimpan rahasia, dan sejarah berbisik lembut melalui celah-celah waktu. Bayangkan, langit London yang kelabu. Kabut tipis menyelimuti sungai Thames, dan di tepian sungai itu, berdiri sebuah bangunan tua, sunyi, tapi megah, dengan menara-menara batu, dinding yang menjulang, dan gerbang berat yang tertutup rapat. Tower of London bukan sekadar benteng. Ia adalah saksi bisu dari 500 tahun sejarah Inggris, tempat lahirnya pengkhianatan, penobatan, dan eksekusi, dan juga tempat para penjaga berjubah merah menjalani kehidupan yang mungkin tak pernah kamu bayangkan. Malam ini, kita akan menyusuri lorong-lorong gelap di balik dinding batu itu. Kita akan mengikuti langkah para penjaga, mendengar desas-desus kerajaan, menyingkap mitos yang menyelimuti menara, dan menyelami dunia para bangsawan yang hidup dalam bayang-bayang kekuasaan. Tapi kita mulai dengan mereka yang bertugas menjaga ketenangan tempat ini. Mereka yang berjalan di malam hari, dengan lentera dan kunci logam di tangan, di tempat di mana suara langkahmu bisa terdengar seperti bisikan roh. Mari kita masuk ke dalam kehidupan seorang penjaga menara London. Di abad ke-16, bayangkan dirimu berdiri di gerbang Tower of London. Tahun ke-1541, udara malam lembab, angin sungai membawa aroma air pasang yang mengendap, dan lampu minyak bergetar kecil di tanganmu, menyisakan bayangan samar di dinding batu. Kamu adalah seorang penjaga menara, atau dalam bahasa zaman itu, seorang yeoman warder. Tugasmu terlihat sederhana, menjaga tahanan, mengawasi gerbang, memeriksa pintu, dan berjalan mengitari menara setiap malam. Namun, di tempat ini, tak ada tugas yang benar-benar sederhana. Menara London bukan hanya benteng, ia juga penjara kerajaan, ruang penyiksaan, ruang penyimpanan mahkota, dan kadang tempat eksekusi diam-diam. Sebagai penjaga, kamu tidak hanya mengawal orang, kamu juga mengawal rahasia. Hari-harimu dimulai dengan rutinitas, menghitung jumlah tahanan, memastikan rantai pengunci tidak berkarat, menyapu ruang bawah tanah yang lembab, dan mencatat hal-hal kecil yang tampaknya tak berarti. Namun malam hari adalah waktu ketika semua yang kamu tahu terasa berbeda. Lorong-lorong yang kamu lewati di siang hari akan terasa lebih panjang saat sunyi menyelimuti. Kunci-kunci logam di sabukmu bergetar pelan ketika kamu berjalan. Dan di beberapa sudut, kamu tak bisa membedakan apakah itu suara tikus di dinding atau langkah lain yang tak terlihat. Para tahanan, mulai dari bangsawan hingga penyair, bukan hanya orang biasa. Mereka membawa cerita, kadang dendam, dan kadang bisikan-bisikan tak masuk akal. Sebagai penjaga, kamu dilarang berbicara terlalu banyak, tapi kamu akan sering menjadi tempat keluh kesah terakhir. Tahanan-tahanan menjelang eksekusi akan menatapmu lama dan bertanya, apakah mereka akan melupakan aku sepenuhnya? Kadang kamu harus membawa mereka ke Tower Green, tempat eksekusi diam-diam berlangsung. Jauh dari kerumunan di Tower Hill, langkah kaki di atas batu basah terasa berat, terutama saat kamu tahu ini adalah langkah terakhir seseorang. Dan setelahnya, kamu kembali ke barak penjaga, duduk diam, mencuci tangan yang tidak benar kotor, tapi terasa dingin. Ada juga ritual-ritual kecil yang harus kamu lakukan. Salah satunya adalah The Ceremony of the Keys, yaitu upacara penutupan menara setiap malam. Sebagai penjaga, kamu mengikuti prosesi itu dengan penuh hormat. Tak boleh ada yang tertinggal terbuka. Pintu gerbang ditutup, kunci digenggam erat, dan kata-kata kuno diucapkan pelan. God preserve Queen Elizabeth. Namun, kamu tahu, bukan hanya manusia yang dijaga dari keluar masuknya menara. Beberapa malam, kamu merasa sedang diawasi oleh sesuatu yang tak tampak, tapi tetap hadir. Dan jika kamu cukup lama bertugas, kamu akan mengenal semua suara. Genta jam, burung gagak, gemerincing rantai, dan kamu akan tahu mana suara yang nyata dan mana yang tidak seharusnya terdengar malam itu. Pekerjaanmu tenang, tapi tak pernah benar-benar damai. Dalam keheningan tugas-tugas itu, kamu kadang merenung tentang mereka yang pernah ditahan di sini, para tokoh besar yang kini hanya tinggal nama. Salah satunya adalah seorang wanita dengan sejarah paling bergejolak dan kematian paling misterius. Kini, mari kita menelusuri kisahnya. Wanita yang pernah menjadi ratu dan kehilangan segalanya di dalam dinding yang sama ini. Sekarang, bayangkan kamu sedang berdiri di halaman dalam Tower of London. Tempat angin malam menyentuh dinding-dinding batu yang telah menyaksikan banyak kisah kekuasaan, cinta, dan pengkhianatan. Dan di sanalah Anne Boleyn menghabiskan hari-hari terakhirnya. Anne bukan wanita biasa. Ia adalah istri kedua Raja Henry VIII dan ibu dari calon ratu besar Elizabeth I. Namun,
Hidupnya adalah cerminan sempurna dari bagaimana cepatnya kekuasaan bisa berubah menjadi kutukan. Ketika Anne pertama kali muncul di istana, ia berbeda, pintar, penuh daya tarik, dan menurut banyak sumber, tidak terlalu tunduk seperti wanita bangsawan lainnya. Pangeran Henry pun terpikat, namun ia telah menikah saat itu dengan Ratu Catherine dari Aragon. Dan disinilah semuanya dimulai. Cinta Henry kepada Anne memicu sesuatu yang lebih besar dari skandal istana. Ia memisahkan diri dari gereja Katolik, mendirikan gereja Inggris, dan menikahi Anne. Semuanya demi cinta, atau mungkin demi warisannya. Namun cinta yang membangun tahta juga bisa menjatuhkannya. Setelah hanya 3 tahun pernikahan, Anne ditangkap dan dibawa ke Tower of London. Tuduhan terhadapnya, perzinahan, insest dan pengkhianatan. Tuduhan yang begitu kejam, hingga banyak sejarawan yakin itu hanyalah rekayasa politik agar Henry bisa menikah lagi dan mencari pewaris laki-laki. Selama di menara, Anne tinggal di Queen's House. Bukan sel pengap seperti tahanan biasa, tapi bukan pula istana. Dia tahu nasibnya telah ditentukan. Pada 19 Mei tahun 1536, Anne dibawa ke Tower Green. Ia mengenakan pakaian gelap dan berbicara dengan tenang, bahkan memuji Henry. Mungkin demi keselamatan keluarganya, ia dieksekusi oleh algojo Prancis yang didatangkan khusus karena ahli menggunakan pedang dan menjanjikan kematian yang cepat dan penuh kehormatan. 1 pukulan. Dan Anne Boleyn menghilang dari dunia ini, tapi bukan dari sejarah. Kisahnya membekas. Dan bagi para penjaga menara, ia tak pernah benar-benar pergi. Banyak laporan dari abad-abad berikutnya yang menyebutkan penampakan seorang wanita berpakaian hitam yang berjalan di lorong atau berdiri di jendela White Tower, tangannya memegang kepalanya sendiri. Mitos? Mungkin, tapi bagi mereka yang bekerja di menara setiap malam, Anne bukan sekadar nama dalam buku sejarah. Ia adalah kehadiran yang lembut, tapi selalu ada. Dan disinilah kita kembali bertanya, apa yang sebenarnya tersisa dari manusia setelah ia mati? Nama, cerita, atau jejak yang menempel pada tempat di mana segalanya berakhir. Anne Boleyn mati, tapi sejarahnya tetap hidup, mengalir dalam dinding bayangan dan bisikan malam di Tower of London. Sekarang, dari kisah seorang wanita yang dieksekusi, mari kita beralih pada hal yang lebih tak kasat mata. Kisah misteri dan legenda yang menyelimuti menara itu sendiri. Tempat di mana sejarah dan cerita hantu tidak bisa dipisahkan. Bayangkan malam sudah sangat larut. Lampu-lampu minyak di lorong Tower of London mulai redup. Dan hanya suara angin serta langkah penjaga yang terdengar samar. Menara itu sendiri tetap diam. Tapi diam yang tidak pernah benar-benar kosong. Karena Menara London bukan sekadar situs sejarah. Ia juga dikenal sebagai salah satu tempat paling berhantu di seluruh Inggris. Cerita-cerita tentang hantu di dalamnya telah beredar selama berabad-abad, dan para penjaga yang disebut Yeoman Warder seringkali bersumpah bahwa mereka melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika atau catatan resmi. Salah satu kisah paling terkenal, tentu saja, adalah Anne Boleyn. Banyak yang mengaku melihat sosok wanita berpakaian rapi berjalan perlahan di Chapel of St. Peter at Vincula, tempat di mana kepalanya dimakamkan tanpa nama. Kadang ia terlihat membawa kepalanya sendiri, kadang hanya berdiri diam, seperti menunggu sesuatu. Tapi Anne bukan satu-satunya. Ada pula kisah tragis tentang 2 pangeran kecil, anak dari Raja Edward keempat, Edward dan Richard. Mereka menghilang secara misterius di menara pada akhir abad ke-15. Saat pamannya, Richard III, mengambil tahta, ratusan tahun kemudian, 2 kerangka anak ditemukan terkubur di bawah tangga dalam menara. Dan sejak saat itu, penjaga sering mendengar suara anak kecil tertawa atau menangis dalam lorong batu. Padahal tak ada siapa-siapa. Menara juga memiliki gagak-gagak penjaga, makhluk suci dalam tradisi Inggris. Konon jika mereka pergi meninggalkan menara, kerajaan akan runtuh. Namun, beberapa malam, penjaga mengaku melihat bayangan besar seperti burung terbang cepat, meninggalkan jejak dingin, dan kadang tanpa benar-benar ada burung di sana. Beberapa penjaga menuturkan kisah yang mirip. Langkah kaki pelan yang mengikuti mereka di lorong. Lampu yang tiba-tiba padam sendiri. Ruang yang mendadak menjadi sangat dingin, lebih dingin dari malam di luar. Salah satu ruang bawah tanah dikenal sebagai tempat penyiksaan. Kadang terdengar bunyi rantai diseret atau erangan pelan seperti dari masa lalu yang tertinggal. Para penjaga berpengalaman tidak mudah percaya, namun mereka tetap mengikuti ritual kuno setiap malam. Menutup semua pintu dengan kata-kata tertentu dan meletakkan jimat tua di bawah sabuk. Bukan karena percaya penuh, tapi karena mereka tahu lebih baik menjaga daripada meremehkan. Dan mungkin di tempat yang telah menyimpan begitu banyak tragedi,
jejak emosi itu tak pernah benar-benar hilang. Duka, ketakutan, harapan terakhir, semuanya meninggalkan bekas. Seperti sidik jari di atas batu yang tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Menara ini dibangun untuk menahan manusia, tapi mungkin ia juga menahan kenangan. Sekarang, setelah menyusuri dunia yang tak kasat mata, mari kita beralih ke dunia yang sangat nyata, penuh kemewahan, kekuasaan, dan permainan politik. Tempat di mana intrik bukan berbisik, tapi diumumkan melalui perjamuan dan pesta. Tempat para bangsawan mengatur dunia di atas meja makan berlapis emas. Bayangkan kamu sekarang berada di aula istana, Hampton Court. Langit-langit tinggi dipenuhi ukiran emas. Permadani raksasa menggambarkan kemenangan kerajaan. Dan cahaya dari ratusan lilin memantul di cangkir perak serta baju bludru mahal. Kamu bukan lagi penjaga menara. Kamu seorang bangsawan di masa Tudor. Mungkin duduk tak jauh dari Raja Henry ke-8. Atau sekadar mengawasi dari pinggir ruangan. Berpura-pura tersenyum saat politik terjadi di sekelilingmu. Hidup sebagai bangsawan zaman itu tampak indah dari luar. Makanan mewah, pakaian terbaik, perjamuan, pesta topeng, dan istana yang megah sebagai panggung dramamu. Tapi di balik semua kemewahan itu, ada sesuatu yang lebih halus dan jauh lebih mengerikan. Ketakutan. Ketakutan bahwa setiap kata yang kamu ucapkan bisa dianggap penghinaan. Ketakutan bahwa kamu sedang diamati oleh mata pelayan, pengawal, bahkan kerabat sendiri. Dan tentu, ketakutan bahwa kamu bisa kehilangan segalanya hanya karena satu kesalahan kecil atau karena seseorang menginginkan posisimu. Istana adalah medan perang yang lembut, tanpa darah, tapi dengan tikaman kata dan bisikan, racun dalam anggur, tuduhan dalam surat rahasia, dan mata-mata kerajaan yang selalu menguping di balik dinding. Para bangsawan Tudor harus memainkan permainan kekuasaan dengan cermat. Setiap senyuman adalah strategi. Setiap kunjungan ke istana bisa jadi ujian hidup dan mati. Kamu bisa diundang makan malam hari ini. Dan besok, kamu bisa dikirim ke Tower of London, tempat yang barusan kita tinggalkan. Raja Henry VIII sendiri terkenal impulsif. Ia pernah memuja seseorang hari ini dan memenggal kepalanya minggu berikutnya. Loyalitas, cinta, bahkan ikatan darah tak menjamin keselamatan di meja makan kerajaan, dan bukan hanya para pria. Wanita bangsawan juga berada dalam posisi genting, dipaksa menikah demi aliansi politik, dipantau kesetiaannya, dan bisa dikucilkan hanya karena melirik pria yang salah. Bahkan ratu sendiri tidak aman, seperti Anne Boleyn, Catherine Howard, dan lainnya yang akhirnya berakhir di Tower, atau lebih buruk. Namun tetap saja, banyak yang berlomba-lomba mendekati kekuasaan, karena meskipun mengerikan, menjadi bagian dari lingkaran dalam kerajaan berarti memiliki segalanya. Tanah, gelar, pengaruh, dan nama yang tercatat dalam sejarah. Di dunia Tudor, kekuasaan adalah candu, dan harga untuk mencicipinya adalah ketenangan jiwa. Sekarang, malam telah semakin larut, dan kisah kita malam ini tentang penjaga, ratu, hantu, dan bangsawan telah membawamu menyusuri lorong-lorong waktu, tempat di mana sejarah tidak hanya tercatat, tetapi juga terasa. Tarik napas perlahan, dan bayangkan dinding batu tua itu memudar, menjadi angin malam yang lembut, dan membawamu perlahan ke dalam tidur yang tenang. Karena sejarah kadang adalah tempat paling sunyi untuk beristirahat. Selamat tidur, dan sampai bertemu di kisah sejarah yang lain, yang sama membosankan, tapi entah kenapa susah dilupakan.